Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan Prapaskah di hari yang ke-30 ini terambil di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara, tema pada pagi hari ini tentang perumpamaan pohon ara dan penebang kayu. Kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa kita aman secara rohani karena kita terlibat dalam kegiatan pelayanan, kita rajin berdoa, membaca Alkitab setiap hari, kita rajin komsel, kita pergi ke gereja setiap minggu, bahkan mungkin 2 kali. Jadi itu pasti membuat kita aman kan? Karena kita adalah orang dalam, kita baik-baik saja dengan Tuhan. Memang semua ini adalah hal yang baik, tetapi kadang-kadang hal-hal ini dapat menumbuhkan sikap religius tertentu dan membutakan kita terhadap kebutuhan yang lebih dalam. Inilah sikap yang dihadapi Yesus dalam bacaan hari ini, dan ini peringatan buat kita semua. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, dia diberitahu kepada beberapa orang Yahudi Galilea. Dia diberitahu pada orang-orang Yahudi Galilea dibunuh oleh gubernur daerah yaitu Pilatus yang memang memiliki kebiasaan melakukan hal-hal seperti itu. Kita tidak diberitahu mengapa Yesus menerima berita ini, tetapi responnya membuat kita berpikir bahwa beberapa orang mungkin menganggap para korban ini adalah orang-orang yang berdosa yang sangat jahat sehingga mengalami nasib seperti itu. Alih-alih mengacungkan tinjunya ke arah Roma karena melakukan tindakan kejam terhadap bangsanya, Yesus menggunakan ini sebagai pelajaran membalikan situasi kepada Israel dari semua orang yang seharusnya aman secara rohani karena mereka terlibat dalam kegiatan keagamaan. Seharusnya Israel, bagaimanapun mereka adalah umat Tuhan. Namun Yesus ingin menembus rasa aman palsu Israel ini. Jadi dia menceritakan kisah tentang seorang petani yang menanam pohon ara. Dalam kisah tersebut, ketika tiba saatnya untuk panen, tuan petani ara pergi untuk memetik buah dari pohonnya. Tetapi pohon itu tidak berbuah. Ternyata itu selama 3 tahun berturut-turut, ya dapat dimengerti ya jika tuan petani ara ini tidak ingin membuang lebih banyak waktu dan air pada tanaman yang tidak menghasilkan buah. Jadi dia memerintahkan kepada tukang kebunnya untuk menebangnya. Namun tukang kebunnya memiliki ide yang berbeda. Dia membuat kesepakatan dengan tuan petani ara. Biarkanlah pohon ini 1 tahun lagi untuk dipupuk dan dirawat lebih lanjut untuk melihat apakah ia akan menghasilkan buah, lalu kita akan menebangnya jika tidak menghasilkan apa-apa. Nah, apa yang ingin disampaikan Yesus? Menariknya, pohon ara sering digunakan dalam Alkitab terkait dengan Israel. Dan tanaman yang tidak berbuah atau tidak produktif sering melambangkan bangsa Israel yang tidak setia atau individu-individu tertentu. Akhirnya, gambaran menebang pohon terkait dengan penghakiman. Yesus memberikan peringatan kepada umatnya dan kepada semua orang sebenarnya. Kita mungkin berpikir kita aman, bahwa kita baik-baik saja, tetapi kita perlu bertobat dan menghasilkan buah-buah. Bukan besok atau nanti, tapi hari ini. Seseorang mengungkapkan seperti ini. Jika Yohanes berkata, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Tapi Yesus berkata, "Masih ada waktu, tetapi tidak banyak waktu itu. Jadi bertobatlah."
Kita lihat orang-orang Yahudi sedang duduk dalam kenyamanan, terpilihnya mereka dan ritual keagamaan. Namun mereka tidak menghasilkan buah. Sudah sekitar 3 tahun pelayanan Yesus ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita merasa buruk tentang seberapa banyak kita gagal ya. Tapi sebaliknya, ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan apa yang Yesus ingatkan kepada umatnya. Bahwa kasih karunia Tuhan itu panjang dan sabar. Dia seperti tuan petani ara, bersedia menunggu orang-orang untuk mengaku dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi kita juga belajar bahwa akan ada waktunya ketika dia akan mengambil tindakan. Dia akan menebang pohon-pohon yang tidak berbuah. Tidak ada cara lain. Tuhan mengharapkan orang-orang untuk bertobat dan umatnya untuk menghasilkan buah sebagai respon terhadap kasih karunia dan rahmatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati dan kami tidak mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti diri kami sendiri. Kami benar-benar menyesal dan kami dengan segala kerendahan hati bertobat kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami dan biarlah hasilkanlah dalam diri kami panen karakter yang baik, buah-buah roh yang melimpah Tuhan, dan itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.